Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devati Artaman dari Prodi Akuntansi kelas AK22B. NIM saya 2222101009. Saya di sini akan menjawab soal UTS susulan dari ilmu ekonomi. Yang pertama, ada jelaskan pernyataan normatif dan positif yang dilengkapi 3 contoh untuk keduanya. Jadi, pernyataan positif berkaitan dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Sedangkan pernyataan normatif berkaitan dengan apa yang seharusnya terjadi. Pernyataan positif biasanya mengenai fakta, sedangkan pernyataan normatif biasanya didasarkan pada suatu pertimbangan nilai, yaitu suatu pertimbangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Contoh pernyataan positif. Yang pertama, jikalau hujan turun tak henti, maka hasil panen akan gagal atau rusak. Yang kedua, penurunan pasokan gas bumi akan menyebabkan kenaikan pada harga. Yang ketiga, penurunan pendapatan akan menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Ketiga contoh tersebut termasuk ke dalam pernyataan positif karena mengandung apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Contoh dari pernyataan normatif. Masyarakat Indonesia akan sejahtera bila mana hutang Indonesia terlunasi. Nomor 2, peningkatan pajak pada mobil seharusnya mengurangi kemacetan lalu lintas. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia harus melakukan apa saja untuk membantu mempromosikan industri pariwisata di Bali. Ketiga contoh tersebut termasuk pernyataan normatif karena pernyataan tersebut mengandung apa yang seharusnya terjadi. Soal nomor 2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan dan penawaran. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, harga komoditi lain, pendapatan rata-rata rumah tangga, selera, distribusi antar rumah tangga, dan yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, maka jumlah permintaan pun akan bertambah, akan meningkat. Jadi, hal ini berlaku juga sebaliknya. Jika harga suatu barang semakin mahal, maka jumlah permintaan suatu barang tersebut akan berkurang. Yang kedua, harga komoditi lain yang terkait. Harga komoditi dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu substitusi dan harga komplementer. Yang ketiga ada pendapatan rata-rata rumah tangga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan suatu barang. Jadi contoh dari kasus permintaan belanja bulanan. Jika pendapatan rumah tangga dalam sebulan 2 juta meningkat menjadi 4 juta dalam per bulan, maka jumlah permintaan meningkat. Maka kayak jumlah permintaan suatu rumah tangga itu meningkat, belanjanya itu makin banyak. Nah, peningkatan tersebut dapat mengakibatkan pergeseran kurva belanja bulanan menjadi ke kanan karena meningkat. Yang keempat ada selera. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Contoh, zaman sekarang kan lagi trennya celana cutbray, maka jumlah permintaan model celana cutbray itu cenderung meningkat. Yang kelima itu jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi permintaan suatu barang atau harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi pergeseran penawaran ada 4, yaitu harga komoditi tersebut, harga komoditi lain, faktor produksi, tingkat teknologi. Harga barang itu sendiri. Produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika harga barang tersebut naik. Contoh, misal ya kayak yang tadi celana cutbray, kan lagi tren nih. Nah, makanya itu celana cutbray produksinya makin naik. Yang kedua, harga komoditi lain. Misalnya seorang petani memiliki lahan yang dapat ditanami jagung dan kacang-kacangan.
Ketika harga jagung naik, maka petani akan mengurangi penanaman kacang-kacangan, diganti dengan penanaman jagung agar lebih menguntungkan. Dengan demikian, suatu penurunan harga kacang dapat bergeser kurva penawaran jagung ke kanan karena penawaran jagung meningkat. Yang ketiga ada biaya faktor produksi. Jika faktor produksi meningkat, maka keuntungan atau laba perusahaan akan berkurang. Akibatnya pada setiap tingkat harga output, perusahaan akan mengurangi produksinya. Yang keempat ada teknologi. Perubahan teknologi yang mengurangi biaya produksi akan meningkat laba perusahaan. Laba yang meningkat biasanya akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Perubahan ini akan bergeser kurva penawaran ke kanan karena meningkat. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.